Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 30 November 2021. Kiranya sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus terus menyertai kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini di dalam kitab Ayub pasal yang ke-8. Kiranya firman Tuhan yang kita baca boleh memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita akan merenungkan bagian Ayub pasal 8 ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur Engkau memelihara hidup kami dan memberkati kami sampai pagi hari ini. Kami mau mengawali hari ini bersama dengan Tuhan, juga melalui firman Tuhan yang kami renungkan. Kau mampukan untuk kami dapat memahaminya, juga menolong kami untuk kami dapat menerapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pasal 8 ini giliran sahabat Ayub, ya, setelah Elifas yakni Bildad membela keadilan hukuman Allah. Situ dikatakan dalam Alkitab Bahasa Indonesia dengan judul perikopnya seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan nasihat dari Bildad, ya, dia berbicara begitu tajam dan terus terang, langsung memojokkan Ayub. Ya. Penderitaan itu tidak lain adalah hukuman Allah atas dosa-dosa Ayub. Itu yang dia ingin tekankan di dalam nasihatnya kepada Ayub. Karena itu Bildad menganjurkan, ya memang sederhana sekali, yakni bertobat. Allah akan mengampuni dan memulihkan bahkan jauh melebihi kondisi sebelumnya. Alur pemikiran Bildad sederhana, yakni dia logis, ya, masuk akal dan tampaknya juga teologis. Ya, maksudnya begini, Allah tidak mungkin menghukum semena-mena ya terhadap seseorang. Allah hanya akan menghukum kepada orang berdosa dan itu merupakan keadilan dari Tuhan. Itu yang dia ingin maksudkan. Penderitaan adalah wujud dari hukuman Tuhan. Itu maksud Bildad. Kalau dia berbicara kepada Ayub yang sedang menderita, artinya Ayub sedang menderita, berarti Ayub juga dihukum oleh Tuhan. Jadi jelas bahwa Ayub ini orang berdosa. Karena apa? Karena hukuman Allah tidak semena-mena, hanya kepada orang berdosa hukuman itu dijatuhkan. Itu pendapat logis dari Bildad. Ya tentu saja dalam keterpurukan mendengar nasihat seperti ini bukannya menjadi penghiburan, tetapi semakin bertambah tekanan di dalam diri seseorang yang sedang menderita, termasuk juga Ayub. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun dari apa yang disampaikan Bildad ada beberapa kesalahan dalam pemikirannya. Yang pertama, bila hukuman membuat orang menderita, tidak harus berarti bahwa semua penderitaan itu adalah hukuman. Bildad tidak memberi tempat bagi tindakan Tuhan yang memang memberatkan hidup manusia, namun bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai alat atau proses pemurnian untuk orang yang dikasihinya. Jadi sekali lagi, penderitaan tidak melulu merupakan sebuah hukuman, melainkan ini adalah alat atau proses pemurnian untuk orang yang dikasihinya. Nah Bildad kesalahannya, dia selalu mengkaitkan bahwa penderitaan yang dialami itu adalah hukuman. Nah yang kedua, Bildad menyimpulkan kondisi spiritual seseorang itu dari kondisi lahiriahnya yang sedang dialami. Dan itu sangat keliru ya. Dikatakan ayat yang ke-6 firman Tuhan, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Jadi kondisi spiritual ya seseorang seharusnya dinilai dari fakta konkret
kehidupan moral spiritual, bukan kondisi lahiriahnya. Nah, Bildad melihat rumahnya hancur, anaknya mati semua, ya. Kemudian dia sakit, Ayubnya bahkan sakit yang sangat menjijikan. Nah, Bildad melihat kondisi fisik itu sebagai yang menentukan moral spiritual seseorang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Bildad jelas menolak evaluasi dari penutur kitab Ayub dan juga dari Allah sendiri tentang integritas Ayub. Sebab Bildad telah meragukan kesucian dan kejujuran Ayub, seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-6, perkataan Bildad terhadap Ayub. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada tuduhan yang lain yang dituduhkan Bildad kepada Ayub. Ia menuduh Ayub sombong dan tidak mau merendahkan diri untuk belajar dari orang-orang yang lebih tua dan berpengalaman. Bildad menuduh Ayub sebagai semacam orang muda yang menolak wibawa orang tua, tradisi, guru-guru, orang-orang yang berhikmat. Itu tuduhan Bildad terhadap Ayub. Memang kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 demikian. Saya bacakan ulang. Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa, karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Bukankah mereka yang harus mengajari engkau dan yang harus berbicara kepadamu dan melahirkan kata-kata dari akal budi mereka? Ini adalah falsafah yang mirip dengan falsafah kita sebagai orang timur. Pandangan orang tua dan yang dituakan dianggap menyuarakan pendapat Allah sendiri. Dan Ayub dianggap tidak mau dengar-dengaran suara dari orang tua, tidak mau dengar-dengaran terhadap orang yang dituakan. Itu tuduhan Bildad terhadap Ayub. Ya. Dalam wawasan dunia, orang timur semakin tua semakin berilmu. Itu pandangan orang timur. Semakin bertenaga dalam keilmuan. Semakin menyerupai yang ilahi. Jadi nasihat-nasihatnya harus didengar. Ayub dianggap mengabaikan nasihat orang tua. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar dari teks yang kita baca hari ini, perenungan bagi kita. Jangan sampai kedangkalan kita dalam pemahaman firman Tuhan justru kita ucapkan dan bisa menyakiti hati orang lain. Ya. Atau jangan kita menggunakan ayat-ayat dalam firman Tuhan seolah-olah kita begitu bijaksana, seolah-olah kita bisa menguasai firman Tuhan. Bukan untuk menguatkan tetapi justru untuk menyakiti sesama. Firman Tuhan atau pemahaman Alkitab yang benar tidak digunakan untuk seperti itu. Tetapi firman Tuhan, juga kebenaran firman Tuhan kita gunakan untuk membangun diri dan juga membangun sesama untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi, janganlah kita, walaupun kita sudah memahami Alkitab, jangan menggunakan semuanya itu dengan perkataan-perkataan yang justru ingin menghakimi sesama dan menyakiti sesama. Seperti Bildad ini ya, seolah-olah dia begitu bijaksana, seolah-olah dia sungguh mengerti akan hikmat dari Tuhan. Tetapi justru yang keluar adalah penghakiman terhadap Ayub. Justru yang keluar menyakiti hati Ayub. Marilah kita menjadi sahabat yang baik bagi sesama. Terlebih mereka yang membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan kedekatan kita. Mari kita menjadi sahabat bagi mereka. Mari kita datang dan memberikan kekuatan penghiburan. Bukan sebaliknya, memberikan penghakiman. Dan kehadiran kita justru membuat dia menjadi sakit hati. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Mari kita akan berdoa bersama-sama.
Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk senantiasa berhati-hati. Yang kadang-kadang kami memiliki kedangkalan dalam pemahaman firman Tuhan. Sehingga yang kami ucapkan, yang kami katakan kepada sesama kami bukanlah perkataan yang membangun dan menolong seseorang untuk semakin beriman kepada Tuhan. Sebaliknya kami membuat dalam ucapan kami justru malah menyakiti hati sesama. Ya Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami untuk bersikap dewasa sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.